Halo Reliant, selamat datang di podcast Pulang Kampus. Jangan pulang dulu. Oke. Halo teman-teman Reliant semua, kenalin aku Gladys dari angkatan 2020 dan sesuai tema podcast kita hari ini yaitu mahasiswa berprestasi. Di depan aku udah ada 2 narasumber yang sering banget nih muncul di Instagram Hukum Bangga. Mungkin langsung aja kita sapa ya, ada Ulhak dan juga Mas Dimas. Halo. Halo semuanya. Halo. Oke, mungkin boleh dari Ulhak dan Mas Dimas dulu untuk perkenalan, siapa yang mau mulai? Ulhak dulu dong. Oke, kenalin nama aku Aufadia Ulhak. Kalian bisa panggil aku Ulhak atau Aufa. Aku angkatan 21, teman-teman dari jurusan hukum. Ya. Dan aku Dimas Agung Firmansyah dari angkatan 2019, sekarang udah semester 7 ya, semester akhir. Oke, terima kasih buat pengenalan singkatnya dari Ulhak dan juga Mas Dimas. Mungkin sekarang aku pengen nanya-nanya dan ngobrol sedikit sebelum kita masuk ke materi podcast yang sebenarnya. Gimana nih kabarnya Ulhak dan Mas Dimas? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah, sehat. seperti inilah adanya. Oke, untuk kesibukan belakangan ini nih, Ulhak lagi sibuk apa, Mas Dimas lagi sibuk apa? Mungkin kita denger dari yang udah semester 7 dulu ya, karena sepertinya lebih berat hidup sehari-harinya daripada kita. Gimana Mas Dimas kesibukan di belakangan ini? Ya kalau dibilang berat sih harus mengiyakan ya sih aku ya. Jadi kalau dibilang kesibukan sih karena semester 7 sekarang lagi hektik-hektiknya skripsi dan alhamdulillah kemarin baru aja seminar proposal gitu ya. Jadi insya Allah mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan udah bisa sidang, saya doain aja ya. Oke, semoga dalam kurun waktu sebulan 2 bulan Mas Dimas udah bisa sidang proposal ya teman-teman. Amin. Kita aminin. Oke, selanjutnya buat Ulhak, apa nih kesibukan Ulhak belakangan ini? Kalau misalnya aku nggak sibuk-sibuk amat sih, enggak ya. masa? Nggak sibuk-sibuk amat ya. Apa Paling iya? ya kalau misalnya saat ini kemarin itu baru selesai UTS. Terus ya beberapa proker bersama HMJ. Dan mungkin mengikuti beberapa lomba lah. Oke, mungkin itu chit-chat pembuka kita yang singkat dan kita mungkin langsung masuk aja sekaligus ngobrol santai ya sama Mas Dimas dan juga Ulhak. Kita pengen nanya-nanya nih sebagai mahasiswa berprestasi pastinya Mas Dimas dan Ulhak ini udah mengikuti beberapa lomba. Nah mungkin bisa disebutin nih apa aja sih lomba-lomba yang udah diikutin sama Ulhak sama Mas Dimas atau mungkin kedepannya ada lomba yang pengen dicoba gitu. Mungkin boleh dari Ulhak dulu. Oke, kalau misalnya aku udah ikut lomba apa aja, sebenarnya untuk perlombaan itu aku mulai dari SMA sih. Dari SMA aku udah mulai ikut-ikut lomba dan aku sekarang lanjutkan di perkuliahan ikut perlombaan juga. Nah, tapi perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu lebih spesifik gitu kalau misalnya kuliah ini. Aku lebih mencondongkan ke lomba yang public speaking. Dalam artian ada debat, ada pidato, ada orasi, ada dan lain sebagainya. Nah, terus kalau misalnya ditanya udah ikut lomba apa aja? Ya kemarin itu baru aja ikut lomba pidato, terus ada juga lomba debat itu di Universitas tetangga kita itu Jember, Universitas Jember. Terus ada juga yang di IPB. Waktu itu juga udah ke Madura, ke Bengkulu dan ya seperti itulah. Oke, keren banget Ulhak ya. Aku yang angkatan di atasnya sedikit insecure ya teman-teman semua. Oke, mungkin itu dari pengalaman lomba Ulhak sekarang. Berarti kedepannya mungkin kalau ada lomba-lomba seputar public speaking, Ulhak masih pengen ikut lagi nih? Oh tentu. Iya. Karena ya kalau misalnya lomba itu menurutku ya sebagai urgensi gitu bagi aku sendiri gitu. Dan untuk kedepannya mungkin aku lebih dispesifikkan lagi, aku lebih mau ke debat hukumnya aja sih untuk semester kedepannya karena apa ya linear juga dengan jurusan aku, jurusan hukum, jadi ya untuk tambah-tambah pengalaman, untuk tambah-tambah pengetahuan juga. Oke, keren banget. Oke, itu dia pengalaman lomba dan juga lomba apa sih yang kedepannya bakal Ulhak ikutin. Mungkin kita langsung ke Mas Dimas aja nih. Gimana nih Mas pengalaman lomba dari Mas sendiri? Mengingat Mas juga sekarang semester 7, apakah masih ikut lomba atau mungkin di pending dulu gitu ya, fokus sama skripsi dulu? Gimana Mas? Iya kalau aku dengar dari penjelasan dulu kayak sedikit insecure gitu ya. Kalau kayak gimana gitu ya. Dia lebih banyak punya prestasi gitu ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau dibilang
ikut lomba sih aku beberapa kali dari semester 1 sampai semester ini tuh ikut beberapa kali lomba. Cuman mungkin kalau dari aku lebih menonjol ke perlombaan yang non akademik seperti itu. Beberapa kali ada yang ikut di akademik, tapi yang mungkin lebih aku tonjolin di non akademik sih. Kayak misalnya ikut duta-dutaan, terus kayak apa namanya terjun ke dunia pageant kayak gitu. Salah satunya awal itu aku di duta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Terus itu alhamdulillah dapat runner up 1. Terus tahun 2020 itu maju ke Putra Putri UNESA, itu dapat runner up 2. Terus ikut Putra Putri Pendidikan Jawa Timur, itu top 7 gitu gitulah. Terus beberapa kali juga ikut lomba akademik, misalnya di IHL International Humanitarian Law Moot Court tuh. Sebenarnya itu ISL yang tahun 2020 kalau nggak salah itu diadain di Udayana di Bali. Cuman karena udah berharap banget itu bisa langsung datang ke Udayana di Bali, tapi corona ya akhirnya ISL-nya itu jadi online kayak gitu. Jadi kayak kalau dari aku sendiri masih kurang lebih ke kurang puas bisa langsung merasakan lomba esensinya secara langsung kayak gitu sih. Sayang banget ya, padahal udah nunggu-nunggu ternyata Iya, corona datang. Oke, itu dia pengalaman lomba dari Ulhak dan juga Mas Dimas. Kita udah denger nih lomba-lomba apa aja yang udah diikutin sama keduanya dan apa yang kedepannya mungkin bakal diikutin. Oh ya, Mas Dimas tadi untuk sekarang ada keinginan untuk ikut lomba atau mau fokus dulu? Buat belakangan ini sih kemarin barusan ikut call for papernya ICSSL itu. Terus mungkin buat kedepannya ini aku masih pending dulu lah ya, kayak fokus dulu ke skripsi gitu ya, biar bisa lulus 3,5 gitu ya. Iya, betul sekali. Oh, ngincer cum laude. Iya, insya Allah. Oke, kita doain aja supaya Mas Dimas bisa dapat gelar cum laude-nya ya teman-teman Amin. semua. Amin. Oke, selain lomba-lomba tadi nih, kan kalian sebagai mahasiswa pastinya juga mungkin ada kegiatan di luar kuliah gitu ya. Nih, boleh tahu nggak sih apa aja mungkin kegiatan-kegiatan kalian di luar kuliah gitu? Mungkin dari Mas Dimas dulu boleh? Boleh. Jadi kalau kegiatan di luar kuliah sih untuk saat ini mungkin aku udah bener-bener ngosongin gitu ya, ngosongin kegiatan di luar kuliah karena aku pengen bener-bener fokus di skripsiku gitu. Tapi kalau misal mundur ke belakang di semester 1 sampai semester 6 dulu kegiatan di luar kuliah mungkin lebih banyak condong ke organisasi. Kayak salah satunya di HMJ ini dulunya HMJ, terus di paguyuban duta seperti itu. Pokoknya condong ke organisasi itu sih. Oke, tapi karena tadi semester 7 Jadi harus ya mau gak mau harus dikosongin gitu. Nggak apa-apa. Oke, lanjut kalau dari Ulhak nih, apa aja kegiatan di luar perkuliahan? Oke, kalau misalnya dari aku dibilang banyak enggak, dibilang sedikit juga enggak. Jadi ya masih tengah-tengah lah. Kan kalau misalnya Mas Dimas itu wajar lah, kan udah akhir semester ya, maksudnya udah semester akhir. Jadi ya udah fokus aja untuk perkuliahan. Nah, kalau misalnya aku itu ada beberapa kegiatan yang aku ikutin. Pertama kalau misalnya di Ormawa itu aku sekarang lagi ini HMJ. Terus kalau misalnya di LSO aku ikut SEALS. Ayo ikut SEALS. Promosi ya? Iklan loh, nggak apa-apa. Terus. Ya, abis itu aku juga ikut di Humas Internasional UNESA, di International Affairs of UNESA. Itu aku jadi volunteer di sana. Terus aku juga sekarang mau coba ikut yang UKM UNESA Debating Union. Sama satu lagi di organisasi di luar itu ada organisasi bentukan aku dan teman-teman SMA aku. Itu namanya Youth Organization sih. Jadi namanya itu Elite Youth. Nah, jadi itu kita kayak pengabdian masyarakat gitu, tapi fokusnya ke 3 bidang itu, sosial budaya, pendidikan, sama teknologi. Nah, itu mungkin kesibukan aku untuk hari-hari ini selain perkuliahan lah. Wow, keren banget. Aku speechless jujur. Kesibukannya lebih kesibuk banget. Sibuk banget ya. Tadi bilangnya di tengah-tengah, sedang-sedang pas kita dengar ceritanya sibuk banget. Tapi aku penasaran ya sama yang Elite Youth tadi. Itu udah oprek apa masih persiapan dulu nih? Oke, untuk organisasi itu kebetulan itu kan aku waktu SMA itu aku ikut OSIS ya. Nah, ikut OSIS, setelah itu kita purna.
purna dari jabatan, tapi kita itu ingin menyebarluaskan kebermanfaatan lebih luas lagi, nggak tercakup di sekolah saja. Ya akhirnya kita pada saat kelas 12 antara tahun 2019-2020 itu kita ya punya ide lah gimana kalau misalnya kita buat organisasi yang khusus untuk pengabdian masyarakat biar kita cakupannya lebih luas. Ya akhirnya kita satu visi, satu misi semua, khususnya yang purna OSIS tadi. Ya akhirnya kita buatlah Elite Youth itu, dan alhamdulillah kemarin kita waktu pas Februari awal tahun itu kita baru oprek, dan alhamdulillah banyak juga yang daftar dari IPB, terus dari UMSU di Medan, terus ada juga dari UPN Veteran Jakarta. Ya itu paling untuk yang Elite Youth itu. Oh, keren banget ya. Mas Dimas bangga nggak nih punya adik tingkat yang kayak gini? Bangga banget. Bangga banget ya Mas. Aku malah berpikir kenapa aku nggak bisa kayak gitu ya. Merendah apa-apa, ini Mas. Mas Dimas merendah. Kita Enggak. kita ngedenger cerita kayak gini itu dibanding insecure mungkin kita bisa lebih memotivasi ya Betul. untuk kedepannya. Jadi mungkin teman-teman yang masih semester awal nih bisa kayak Ulhak mulai nyibuk-nyibukin dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah semester 7, semester tua Kurang-kurangin. dikurang-kurangin. Fokus aja dulu ke skripsinya. Oke. Itu tadi dari pengalaman lomba dan juga kegiatan di luar perkuliahannya Ulhak dan Mas Dimas nih teman-teman. Sekarang aku pengen nanya nih terkait mungkin ada nih dari Mas Dimas sama Ulhak waktu lomba ada nggak sih pengalaman atau hal menarik atau hal yang nggak bisa dilupain gitu waktu lomba? Dari siapa dulu? Nih? Dari Ulhak? Ulak dulu deh. Oke, dari aku dulu. Pengalaman menarik ya. Kalau misalnya aku kan sedikit disclaimer ya. Aku kan dari Bandung kan, bukan asli dari Surabaya. Dan waktu itu pada saat lomba ya, pada saat lomba itu ternyata lombanya itu offline keluar pulau. Nah, dan sedikit disclaimer juga, saya ini kan menonton AOT. Ya, Attack on menonton. Titan ya? Ya, betul, menonton Oke. AOT. Nah, di situ maaf ya teman-teman. Nah, di situ tuh ada Eren Yeager, teman-teman. Nah, ada Eren Yeager itu berkeinginan untuk keluar dari benteng, benteng untuk melihat dunia gitu. Nah, itu memotivasi saya lah, Wah, ini saya harus seperti Eren dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, akhirnya aku ini harus keluar pulau, aku harus melihat situasi di luar itu seperti apa agar seperti Eren gitu, mengetahui gitu di luar itu seperti apa, teman-teman. Nah, akhirnya di situ kecapaian lah aku keluar pulau meskipun satu provinsi dengan Surabaya ya, Jawa Timur teman-teman, di Madura. Tapi ya akhirnya saya bisa keluar pulau gitu, dan akhirnya saya melihat orang-orang Madura, orang-orang lain yang tidak sepulau dengan Pulau Jawa, tapi ya masih satu provinsi lah. Tapi ya akhirnya aku keluar pulau gitu. Terus selain ke Madura juga waktu itu aku ke Bengkulu. Nah, ini sangat berkesan sekali karena itu juga aku pertama kalinya naik pesawat, teman-teman. Aku tidak pernah naik pesawat dan akhirnya aku merasakan naik pesawat. Wow, ternyata seperti ini ya kalau misalnya di atas tuh. Dan itu pokoknya sangat sangat berkesan sekali sih. Soalnya kalau misalnya kita ikut perlombaan, selain kita ya banyak sih manfaatnya, kita juga kalau misalnya keluar itu dibayarin, guys. Iya. Itu ya enaknya dibayarin. Iya betul. Ya seperti itu mungkin. Oke, dimulai dari nonton anime dulu Iya, teman-teman ya. betul. Attack on Titan termotivasi untuk keluar provinsi. Enggak, keluar pulau ya. Iya, Meskipun keluar masih pulau. satu provinsi. Iya. Tapi nggak apa-apa, berarti apa ya? Kegiatan-kegiatan senggang kita yang seperti nonton itu bisa memotivasi kita dari hal-hal kecil gitu ya. Iya. Oke, mungkin dari Mas Dimas nih ada nggak pengalaman atau hal menarik, hal yang nggak bisa dilupain selama lomba-lomba yang pernah Mas Dimas ikuti? Jadi kalau menurutku sih setiap mengikuti perlombaan itu punya pengalaman tersendiri dan aku pikir tuh semua pengalaman perlombaan itu berkesan gitu ya. Jadi mungkin yang paling berkesan buat aku itu waktu yang ISL itu, yang International Humanitarian Law itu, karena judgesnya itu langsung orang luar negeri gitu ya. Dari ICRC, mungkin kalau teman-teman yang tahu ICRC Palang Merah Internasional itu
judgesnya itu pihak dari sana, dari internasional, dan ngomongnya itu pasti ya bahasa Inggris. Dan sebagai pesertanya itu ya aku menjadi kelompok satu kelompok sama 2 orang ini, sekitar 2 sampai 4 orang itu fluent in English, fluent dalam bahasa Inggris, dan akunya yang ngangong-ngangong. Tapi gak apa-apa, itu jadi salah satu apa ya, kayak motivasi sendiri buat aku biar bahasa Inggrisku lebih lancar gitu. Cuman di situ buat aku belajar kayak apa ya, caranya berhadapan langsung sama foreign people gitu ya, dengan orang asing, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana bisa menjawab bahasa Inggris dengan lancar, berbicara bahasa Inggris dengan lancar kayak gitu. Terus mungkin yang besar lagi itu mungkin waktu aku ikut lomba duta-dutaan, pageant gitu ya. Kan karena di situ tuh langsung di panggung gitu ya, ditonton banyak orang kayak gitu, dan ya setiap orang pasti punya nervous gitu ya, demam panggung kayak gitulah. Itu ya sering banget terjadi di aku, demam panggung. Kan kalau misal di acara-acara pemilihan seperti itu kan pasti ada yang namanya kayak speech, terus jawab question and answer gitu ya. Itu sering banget kayak sedikit ngeblank gitu, selalu menjadi bagian dari hidupku kalau ikut lomba-lomba kayak gitu, selalu ngeblank. Tapi overall alhamdulillah bisa teratasi dengan yaitu selalu latihan, terus improve dari waktu ke waktu kayak gitu. Oke, bener-bener iya sih, tiap orang pasti kalau ngikutin sesuatu apalagi ya kompetisi itu kita demam panggung ya, ketar-ketir gitu ya. Belum naik aja udah ketar-ketir, tapi itu yang menjadi pembelajaran buat kita gimana ke depannya kita melatih diri supaya lebih siap lagi gitu ya. Oke, kita udah dengar nih teman-teman semua dari lomba yang udah diikutin Ulhak, Mas Dimas, terus juga pengalaman atau hal menarik yang udah dialamin. Kita pasti bertanya-tanya dong, gimana sih cara Ulhak dan juga Mas Dimas itu memanajemen waktunya? Mungkin kita bisa tanya dulu dengan cara manajemen waktu dengan perkuliahan Mas Dimas dan Ulhak. Gimana tuh? Dengan segala lomba-lomba tadi dan kegiatan di luar perkuliahan, itu gimana? Mungkin bisa di-share bareng teman-teman semua. Coba dulu nih. Dari Mas Dimas dulu boleh. Kalau dari aku sih cara biar balance gitu ya antara perlombaan dengan kuliah tuh, pertama itu kita harus tahu kapasitas diri sih kalau menurutku. Kayak kita bisa, misal aku bisa ikut lomba ini, aku suka lomba ini, ya udah berarti aku harus tanggung jawab dengan lomba ini. Tapi di sisi lain ada kewajiban yang lain, yaitu perkuliahan, tanggung jawab dengan perkuliahan itu. Jadi kalau kita udah tanggung jawab antara keduanya ini, pasti gampang untuk memanage waktu antara perlombaan sama perkuliahan. Kayak misalnya perlombaan ikut call for paper misalnya ya, call for paper, deadline-nya misal tanggal 2 minggu setelah pendaftaran, seperti itu misalnya kayak gitu. Tapi di sisi lain selama 1 minggu kan pasti juga harus menjalankan kuliah kan. Nah, dan kuliah juga pasti gak lepas dari namanya tugas. Nah, di situ caranya memanage waktu itu lebih ke buat to do list aja sih. Soalnya to do list itu benar-benar penting, kayak mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus selesai terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kayak harus bikin to do list buat ini mana yang paling penting, harus dilakukan terlebih dahulu itu yang mana kayak gitu. Dan juga memanage waktu antara tugas kuliah sama bukan tugas sih, kayak apa yang harus dikerjakan untuk lomba itu. Jadi misal siang habis kuliah itu, misal kuliah sampai jam 3 gitu ya, nanti habis itu mungkin bolehlah rehat bentar, istirahat bentar, habis itu nanti bisa langsung ngerjain tugas kuliah itu. Nanti mungkin kalau habis itu malamnya itu bisa langsung lanjut buat ngerjain keperluan buat lomba kayak gitu sih. Yang penting to do list-nya itu harus benar-benar pas, harus benar-benar dilakuin biar tersusun sistematis kayak gitu. Oke, kapasitas diri, kita harus tahu kapasitas diri kita gimana, dan juga to do list tadi emang bener penting banget. Bener. Aku yakin teman-teman juga Pak, kebanyakan di sini pasti pada pelupa kan, karena aku pribadi juga termasuk orang yang pelupa, jadi apa-apa itu perlu dicatat gitu. Bener banget, aku setuju banget buat to do list-nya. Oke, mungkin dari Ulhak gimana nih tipsnya? Kalau dari aku sih, tadi jawabannya udah mencakup semua sih. Aku bingung nambahin apa teman-teman. Tapi aku sedikit tambahan aja sih dari aku. Kalau misalnya aku pribadi ya, untuk mengatur terkait perlombaan sama perkuliahan itu seperti apa,
kalau misalnya aku pribadi itu perkuliahan itu menjadi skala prioritas tertinggi gitu. Karena ini memang kewajiban aku sebagai mahasiswa, sebagai pelajar untuk belajar gitu di perkuliahan. Nah, terus untuk ngatur waktunya gimana? Nah, pertama sama sih kayak Mas Dimas. Kita lihat to-do list-nya terlebih dahulu dan yang paling terpenting itu lihat waktunya gitu. Dan lihat tanggung jawabnya juga. Semisal kita kan misalkan kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu kan nggak sendiri-sendiri kan, harus kita bareng-bareng kan. Nah, ternyata itu bentrok misalnya sama perlombaan yang notabene-nya misalnya aku yang individu. Nah, aku lebih memilih yang kelompok terlebih dahulu. Karena apa? Karena tanggung jawabnya lebih besar dan prioritasnya juga emang prioritas tertinggi itu di perkuliahan. Nah, jadi kalau misalnya saran dari aku mungkin bisa diterapkan kepada teman-teman semuanya. Jadi untuk sebisa mungkin untuk prioritas tertinggi itu di perkuliahan dulu teman-teman. Soalnya kalau misalnya kalian lebih fokus kepada perkuliahan terlebih dahulu, otomatis itu implikasinya itu banyak gitu ya. Gitu sih. Bener banget. Soalnya kebanyakan juga kita tahu ya, banyak teman-teman yang terkadang lebih mikirin proker-prokernya atau kegiatan di luar kuliahnya. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, cuma balik lagi bener kata Ulhak, emang skala prioritas pertama kita sebagai mahasiswa ya kuliah, tugas dan lain-lain. Bener banget. Oke, tadi kita udah dengar gimana cara bagi waktu antara perlombaan dan juga kuliah. Kita pasti penasaran dan aku pribadi penasaran juga. Apa sih yang Ulhak dan Mas Dimas lakuin untuk me time-nya atau misalnya ngisiin waktu buat pribadinya itu ngapain dan kapan? Kayaknya kalau Ulhak jangan jawab nonton anime. Jangan Kayaknya- jawab kayaknya lagi anime. ya. Oke, mungkin dari Ulhak dulu nih, boleh. Sudah terjawab. Beneran nonton anime. Bener, selain Ya, betul. selain- Betul. Oke. Bener sih kata Mas Dimas, soalnya tadi sudah di-spill juga ya di awal. Kalau misalnya aku itu untuk me time-nya itu ya aku lebih nonton anime sih, lebih nonton anime karena di anime itu banyak nilai kehidupannya. Kalau misalnya teman-teman kenal Kahima saya dihukum itu ada Dananjaya, itu sama itu juga seperti saya, seorang ibu. Wibu. Enggak bercanda. Dan itu wah keren. Nah, selain aku nonton kayak untuk me time gitu, nonton gitu, aku juga kayak sering jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan tuh ya sendiri, nggak usah ajak teman-teman. Soalnya kan aku di sini di lingkungan baru kan di Surabaya. Nah, ini kesempatan aku nih untuk explore. Selain untuk kita jalan-jalan, kita lihat juga nih masyarakat ini tuh seperti apa. Selain kita me time juga, kita juga dapat apa ya? Nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. Jadi selain nonton terus me time jalan-jalan sendiri. Nah, kalau misalnya jalan sendiri itu aku seringnya itu di Surabaya itu ke ini. Kemana? Apa namanya yang dekat itu tuh Balai Pemuda. Oh iya. Nah, itu di Balai Pemuda kan maksudnya itu dekat dan banyak destinasi wisata yang ya lumayan lah, gratis lah. Selain itu juga aku kan hobinya olahraga juga kan. Nah, selain itu juga aku futsal, rutinan sama teman-teman, terus juga jogging, itu ada di lapangan Brawijaya. Ya itu sih dari aku untuk me time dari aku sendiri ya, ketika misalnya aku sibuk, wah ini kayaknya gua udah kagak bisa lagi nih. Ya udah aku me time, aku istirahatkan dulu semua pekerjaan aku pulihkan, aku recharge kembali diri aku supaya lebih baik lagi dengan cara seperti itu. Dengan cara nonton anime, Ya, anime itu dan yang juga pertama. itu nomor 1 ya, itu prioritasnya Ulhak untuk me time-nya itu tadi ya, anime tadi. Oke, untuk Mas Dimas nih apa nih? Mungkin boleh di-spill me time yang biasanya Mas Dimas Kalau lakuin mungkin Ulhak nih sukanya nonton anime gitu ya. Kalau aku lebih ke ngidol K-pop sih. Jadi kayak ya udah kayak gimana? Masnya fanboy? iya betul. Tapi jangan tanya biasa saya siapa ya, soalnya saya multi fandom gitu. Oke. Tapi pasti ada multi biasnya dong. Ada sih. Boleh di-spill dong. Aduh, mungkin di sini ada yang Midzi, ada yang Oke. iya, ada yang Midzi mungkin, ada yang biasnya Yeji juga, kita sehati. Oke. Lucu ya, Yeji kayak kucing. Gemes ya. Emang lo juga biasin Itzy? Aku suka K-pop juga, cuma Iya. udah nggak sesuka itu sih sekarang, tapi masih ngikutin dan tahu-tahu aja sih. Ya jadi itu kalau buat me time aku, kalau misal free kan hari Sabtu Minggu gitu kan. Ya biar aku apa ya?
recharge lagi itu pertama pasti aku kayak suka lihat updatean K-pop, terus apa namanya suka liatin apa namanya MV kayak gitu pokoknya yang berhubungan dengan K-pop lah yang bisa bikin aku semangat lagi kayak gitu. Terus yang kedua karena hari Sabtu Minggu kan pasti di rumah, terus orang tua karena satu rumah sama orang tua kan juga pasti di rumah karena orang tua juga libur kerja kan. Nah yang kedua itu bisa selalu aku sempetin buat apa namanya kumpul bareng sama bapak ibu gitu kan, sama bapak ibu cerita keseharian dalam satu minggu itu kita ngapain aja, terus bahkan curhat-curhat apa yang dialamin, ada kegelisahan apa gitu selalu aku lakuin sih buat buat apa ya kurang lebih buat ngeringanin beban hati gitu ya, beban hati dan pikiran. Terus juga nyempetin main sama temen-temen gitu sama sama sahabat-sahabat kayak gitu buat jalan-jalan keluar bareng-bareng makan-makan kayak gitu juga biar recharge lagi soalnya kan libur juga Sabtu Minggu dan Minggu pun setengah harinya bakal mikirin sananya buat apa buat kerja lagi buat kuliah lagi kayak gitu kan jadi kayak memaksimalkan waktu banget di hari Sabtu Minggu itu. Iya, betul banget. Oke, untuk me time kita juga nggak boleh lupa sama keluarga ya teman-teman, apalagi Ulhak nih ngerantau ya, kita sesama Iya. ngerantau Iya. biasanya Iya, kita waduh. cuma sebatas nge-call, Fit call. chat. Feed call ya bener banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha untuk ngeluangin waktu untuk keluarga kita. Oke, eh Oke, kita karena keterbatasan waktu nih teman-teman mungkin bisa dijawab sedikit lebih cepat gitu ya, karena ada beberapa pertanyaan lagi, dikit lagi. Yang selanjutnya itu kan ini Ulhak dan Mas Dimas nih kita sering lihat banget di Hukum Bangga udah mengikuti beberapa perlombaan dan apa sih keistimewaan atau privilege yang mungkin kalian rasakan setelah kalian memenangkan lomba atau mengikuti lomba mungkin di mata dosen atau di mata teman-teman itu apa gitu? Mungkin dari siapa dulu nih? Mas Dimas dulu gimana? Boleh? Buat keistimewaan atau privilege sih menurutku lebih ke relasi itu yang pertama. Relasi bakal jadi lebih luas, terus bakal lebih banyak kenal orang, channel-channel juga lebih banyak kayak gitu kan. Terus buat di perkuliahan sendiri itu lebih sama dosen itu lebih kayak mudah dilihat gitu. Kayak apa ada hal kecil atau hal besar kayak langsung Dimas kamu bisa bantuin ini enggak, kamu bisa bantuin itu enggak, nanti saya minta tolong ini ya, saya minta tolong ini ya, terus bisa kadang diikutkan kayak project-project nulis jurnal kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke. Mungkin dari Ulhak apa nih yang Ulhak rasain? Oke, karena kalau misalnya kita dapat misalnya satu prestasi atau dua prestasi terus kita terpublikasikan di sosial media otomatis kan semua orang tahu gitu yang polos-polos gitu. Nah, untuk apa yang didapat itu banyak sih. Salah satunya tadi relasi itu penting banget. Terus kelihatan di dosen juga. Wah, ini ternyata mahasiswanya wah berprestasi, wah ikut ini itu dan di kuliah juga aktif. Nah, selain itu mungkin dari aku ya perspektif sebagai mahasiswa perantau, teman-teman. Nah, ketika kamu ikut perlombaan dan kamu memenangkan suatu kejuaraan, suatu perlombaan, itu kamu otomatis mendapatkan yang namanya uang pembinaan, teman-teman. Nah, uang pembinaan itu realistis saja, teman-teman. Kalau misalnya kita berkaca sebagai mahasiswa perantau, otomatis ya sangat membutuhkan Iya, ya. Mungkin nambah Mbak uang Gladys juga jajan ya. merasakan ya. Iya, Nah, betul, itu betul. untuk tambah-tambah juga gitu. Nah, itu kan dapat dari penyelenggara. Nah, selain dapat penyelenggara juga, aku tidak tahu kalau misalnya di kampus lain itu seperti apa, tapi kalau misalnya di UNESA, teman-teman, itu tuh dikasih insentif reward. Nah, insentif rewardnya juga lumayan buat kebutuhan sehari-hari lah. Nah, itu sih yang paling aku rasain itu untuk sekarang sebagai mahasiswa perantau khususnya kalau misalnya berbicara tentang realistis. Nah, selain itu juga kita juga kalau misalnya aku ya waktu itu kan ikut lomba debat hukum. Nah, aku tuh dapat pelajaran, dapat informasi, dapat pengetahuan yang belum pernah aku dengar waktu perkuliahan. Misalnya mosi itu topik dalam debatnya itu ternyata ini mosi waktu semester 7, semester 5. Nah, aku mendapatkan itu pada saat sekarang gitu semester 3. Otomatis aku kan start lebih depan nih. Wah, ternyata seperti ini materi-materinya dan itu sangat bermanfaat sekali gitu. Entah itu untuk aku pada saat di kelas, terus untuk menjawab pertanyaan dosen dan untuk di kelas. Nah, itu sih dari aku. Oke, itu dia teman-teman privilege yang mungkin bisa kalian dapetin semisal kalian ngikutin lomba.
Dan kita mau nanya nih, karena tadi udah bagi pengalaman juga dari Ulhak dan Mas Dimas, mungkin ada tips and trick dan juga harapan yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman semua nih supaya termotivasi juga, karena masih banyak banget teman-teman kita yang mungkin apa ya istilahnya kayak santai aja gitu, lebih milih buat ya udah santai aja, ngapain sih ikut lomba, mesti pikir kayak gitu. Mungkin ada tips and trick dan harapan dari Mas Dimas dan Ulhak untuk teman-teman gimana? Oke, kalau misalnya dari aku tips and triknya itu seperti apa? Ya satu aja dulu sih. Yang penting ada kemauan terlebih dahulu. Ketika misalnya kita ada kemauan untuk mengikuti sebuah perlombaan, entah itu kita juara atau tidak, yang penting kita ikut. Dan ketika saat kita mengikuti perlombaan itu kan banyak yang kita dapat kan. Nah setelah itu asli deh, bakal candu. Candu. Iya, candu. Apaan tuh? Nah itulah. Pokoknya bakal candu banget kalau misalnya kamu udah ikut perlombaan gitu, apalagi pada saat perlombaan itu dapat pengalaman-pengalaman yang berkesan kepada teman-teman semuanya gitu. Nah selain itu juga mulai dari apa ya, dari kebiasaan mungkin. Waktu itu aku pernah bilang waktu pada saat acara apa gitu aku lupa, coba teman-teman baca, ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Itu ada Atomic Habits karya James Clear. Nah itu ada kayak bagaimana sih suatu kebiasaan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita di kehidupan sehari-hari gitu. Nah di situ aku baca dan itu juga wah ternyata bener juga nih, dan aku mulai aplikasikan kebiasaan tersebut dan memang dari satu persatu wah ternyata terasa juga ya sampai saat ini gitu. Nah terus untuk harapan aku itu bagaimana nih khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa UNESA. Mungkin ini serius ya teman-teman, lagi serius. Mungkin teman-teman semuanya berpikiran wah aku ini bukan dari top 10 PTN, aku ini bukan dari top PTN yang ada di Jawa Timur di Indonesia, entah itu UI, UGM, UNER, UB dan lain sebagainya. Pokoknya jangan berpikiran seperti itu terlebih dahulu. Kita bisa kok sejajar setara bahkan melebihi anak-anak dari top 10 PTN. Pokoknya dimulai dari mental terlebih dahulu sih teman-teman. Bukan berarti kamu dari UNESA yang notabene bukan top 10 PTN, kamu tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Itu tidak teman-teman. Asalkan teman-teman itu berlatih dan belajar secara giat gitu. Soalnya kita itu kan sama kan. Maksudnya kita belajar sama, kita kuliah juga sama, kita juga dalam semester yang sama dan lain sebagainya. Why not gitu? Kita nggak coba gitu. Itu sih maksudnya yang aku lihat-lihat dari mahasiswa UNESA ya, khususnya mungkin karena lingkungan aku di hukum dan aku sempat ngobrol juga sama teman-teman aku, kenapa lu nggak ikut lomba, kenapa nggak ikut ini, males soalnya gue belum pernah coba, gue takut kalah, gue takut ini. Nah itu coba direduksi terlebih dahulu lah. Coba kalau kamu coba yang belum pernah kamu coba, dan mungkin itu sangat bermanfaat bagi kamu gitu. Ketika kamu mencoba, akhirnya kamu tahu gitu, oh ternyata seperti ini. Dan itu juga sangat berpengaruh lah terhadap kamu ke depannya gitu, untuk menentukan kamu itu mau bagaimana di perkuliahan. Seperti itu sih deh kalau dari aku. Oke, mungkin kita bisa dengar dari Mas Dimas gimana? Iya, buat tips and trick mungkin udah dijabarkan sebenarnya dari obrolan kita dari awal sampai sekarang ya. Mungkin tips and trick itu lebih ke tadi, kapasitas diri itu penting banget. Kita harus tahu kapasitas diri kita itu semana gitu, sejauh mana. Terus tanggung jawab itu kita harus set up benar-benar tanggung jawab itu kita kalau sudah mampu atau sudah mau memilih sebuah kegiatan, maka kita harus benar-benar tanggung jawab. Terus yang ketiga itu tadi yang disebutkan oleh Ulhak, skala prioritas. Jadi kita harus menentukan skala prioritas buat lomba itu yang mana, kuliah itu yang mana, pasti paling tinggi seperti itu. Terus itu sih tips and trick, juga jangan lupa untuk manajemen waktu dan diri. Itu penting banget buat kalian, entah itu di perkuliahan atau di social life kalian, itu benar-benar penting. Terus buat harapan, menambahkan dari Ulhak tadi, kalau mungkin teman-teman belum tahu, UNESA kemarin baru saja diresmikan sebagai PTN Badan Hukum, teman-teman. Nah, di situ kalian harus kita semua juga harus pandai-pandai memanfaatkan momen seperti itu. Kalau PTN Badan Hukum, jadi kita harus bisa lebih maju dari itu
kita bisa buktikan, mahasiswa-mahasiswa Unesa bisa membuktikan kalau Unesa itu bisa sejajar dengan top 10 universitas di Indonesia seperti itu. Jadi entah itu dari sisi prestasi akademik maupun prestasi non akademik seperti itu. Jadi kalau ikut lomba sebenarnya itu kan berasal dari kemauan dari katanya Ulhak tadi, dan sekali ikut lomba dan itu pasti bakal ketagihan dan kecanduan. Karena teman-teman kalau kalian ikut lomba, sekali ikut lomba itu dan kalian misal dapat sebuah peringkat apa ataupun kalian nggak dapat sekalipun, kedepannya kalian pasti bakal ketagihan, kayak misal bakal menantang diri kalian sendiri, aku pengen ikut lomba ini nih yang dengan tingkatan lebih tinggi. Itu aku rasain banget sih, dan itu pasti banyak dirasain sama banyak orang kayak gitu. Dan apalagi ya, harapan buat teman-teman sih, dengan ikut lomba itu punya impact yang besar gitu terhadap kehidupan dalam social life maupun college life gitu ya, terutama dalam hal perkuliahan. Karena dengan ikut lomba itu rajin dalam ikut lomba, dalam mengerjakan task-task dalam lomba itu juga bakal berimplikasi ke rajin kita dalam kuliah kayak gitu. Jadi itu bakal mempunyai dampak yang sangat besar, dampak positif yang sangat besar bagi kita, bagi diri sendiri gitu. Oke, jadi apa yang bisa aku simpulkan di sini, pertama tadi kita harus ada kemauan dari diri sendiri, tapi juga mempertimbangkan kapasitas diri kita dan gimana sih cara kita memanajemen waktu. Karena kalau udah ngambil tanggung jawab lebih banyak lagi itu kita emang harus bisa bertanggung jawab sesuai kapasitas kita gitu. Dan juga benar apa yang udah disampaikan sama Ulhak dan Mas Dimas tadi, teman-teman jangan minder gitu sama Unesa. Kita sebagai mahasiswa Unesa harus bangga karena tadi sudah disampaikan juga sama Mas Dimas, sekarang kita udah jadi PTNBH teman-teman semua. Jadi dibanding minder, lebih baik kita mencoba untuk membantu mengangkat Unesa gitu ya teman-teman. Oke, nggak kerasa nih Ulhak dan Mas Dimas kita udah berbincang-bincang selama mungkin 40 menitan lebih ya teman-teman semua. Aku mau ngucapin terima kasih atas waktunya, udah mau luangin waktu buat hadir di podcast Pulang Kampus. Dan tadi udah disampaikan juga tips and trick buat teman-teman semua dan apa harapannya buat teman-teman lain selanjutnya gimana. Oke, mungkin bisa aku tutup di sini ya. Boleh. Aku